Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jefrianto, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek pengauditan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan modul 8 tentang pendapatan dan beban. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, di mana saya sendiri, Rehan Agifari, dengan NIM 200431117, dengan dua rekan saya. Yang pertama yaitu Winda Dwifani dengan NIM 200431058 dan Revi Sanfajri dengan NIM 2003115. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Winda. Pada Winda, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama. Baik, langsung saja. Dapat kita lihat bahwa pada PPh pasal 21 yang telah disetor dari bulan Januari hingga November, yaitu sebesar 19.877.000. Jadi di sini PPh 21 ini ditanggung oleh perusahaan. Maka dapat kita lihat seharusnya em, jumlah yang telah disetor ini berada pada akun beban gaji. Namun, kita lihat bahwa di sini ditempatkan pada akun lain-lain. Karena seharusnya ini akan memotong dari gaji untuk PPh 21. Maka harus ada jurnal koreksinya. Dapat kita lihat bahwa jurnal koreksinya yang pertama itu terjadi salah catat pada PPh 21 ke dalam akun beban lain-lain, yaitu di mana beban gaji pada bagian debit sejumlah 19.877.000 dan beban lain-lain pada bagian kredit sejumlah 19.877.000. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat beban komisi penjualan sebesar 60 juta yang di mana beban komisi penjualan tersebut atas nama perorangan yang bukan karyawan perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tersebut mencatat akunnya pada perjalanan dinas dan akomodasi, yang seharusnya akunnya itu dicatat pada biaya jamuan dan representasi. Karena kita ketahui bahwa perorangan di sini bukan merupakan karyawan perusahaan tersebut, maka seharusnya itu masuk kepada jamuan dan representasi. Maka jurnal koreksinya yaitu terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dari akomodasi, di mana pada bagian debit yaitu jamuan dan representasi sebesar 60 juta, dan pada bagian kredit yaitu perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya yaitu adanya pemeriksaan BBK nomor 2/11 tanggal 15 November 2018, di mana terdapat transaksi pembelian telepon Samsung Galaxy A7 sebesar 4.500.000 yang digunakan untuk relasi bisnis. Dan juga lagi-lagi relasi bisnis ini bukan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tersebut mencatat transaksi ini pada akun perlengkapan kantor, di mana seharusnya ini dicatat pada biaya jamuan dan representasi, sehingga jurnal koreksinya itu yaitu terjadi salah catat atas representasi ke dalam akun perlengkapan kantor, di mana jamuan dan representasi sebesar 4.500.000 di bagian debit dan di bagian kredit perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Selanjutnya yaitu BBK nomor 2/9 tanggal 14 September 2018, di mana terdapat penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dan adanya pencatatan jurnal di mana posisi debit yaitu Bank Lopo sebesar 20 juta dan kreditnya representasi jamuan sebesar 20 juta. Karena ini merupakan transaksi penjualan, maka seharusnya jurnalnya itu sudah dikoreksi. Maka jurnal koreksi yang kita munculkan yaitu terjadi salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas, di mana jamuan dan representasi sebesar 20 juta pada bagian debit dan pendapatan lain-lain di bagian kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu
BBK nomor 2 garis miring 9 tanggal 14 September tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung Bapak Wansen yang dimana merupakan beban di tahun 2018 yang seharusnya itu dicatatnya itu bagian debit pada kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta dan di bagian kredit Bank Lopo sebesar 10 juta. Seharusnya bagian jumlah tersebut itu tercatat sebagai 100 juta karena kita ketahui bahwa pada tahun 2008 itu 2018 tersebut belum dibayarkan secara lunas dan baru akan dibayarkan pada tahun 2019. Maka sehingga jurnal koreksi yang dimunculkan yaitu belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan pada tahun 2019 yang dicatat di tahun 2019, maka kesejahteraan karyawan berada di sisi debit dengan jumlah 100 juta dan di sisi kredit yaitu beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan yang dimana pada bagian debit jasa profesional sebesar 400.000 dan di sisi bagian kredit yaitu utang PPh 23 sebesar 400.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Al-Ghifari. Pada Rehan dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya, di mana utang pajak PPh 21 pada per klien tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 diketahui sebesar 28.568.359 rupiah. Sedangkan untuk utang pajak PPh 23 tidak ada harga yang diketahui. Selanjutnya utang pajak PPh 25 atau 29 diketahui sebesar 983.066.800 rupiah. Untuk PPN keluaran diketahui sebesar 17.806.503 rupiah. Dan total per klien tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 sebesar 1.029.441.662 rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari utang pajak, ditemukan bahwa kelebihan atas perhitungan PPh 21 pada tahun 2018, di mana total PPh 23 menurut pencatatan PT Sugos terdapat sebesar 28.580.250 rupiah, lalu dikurangkan dengan biaya yang telah disetorkan atau yang dibayarkan sebesar 19.877.000 rupiah dan didapatkan hasil pada utang PPh 21 sebesar 8.703.250 rupiah. Untuk selanjutnya, total PPh 21 berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sebesar 19.940.250 rupiah, lalu dikurangkan dengan biaya yang telah disetorkan atau dibayar sebesar 19.877.000 rupiah dan didapatkan hasil sebesar 63.250 rupiah. Di sini ditemukan selisih yang dimana 8.703.250 rupiah dikurangkan dengan 63.250 rupiah. Didapatkan hasil sebesar 8.640.000 rupiah. Lalu pada jurnal koreksi pada utang pajak PPh 21 di bagian debit dituliskan hasil dari selisih tadi sebesar 8.640.000 rupiah. Selanjutnya untuk jurnal koreksi yaitu utang PPh 21 sebesar 8.640.000 rupiah di bagian debit
dan beban gaji sebesar 8.640.000 di bagian kredit. Untuk selanjutnya, yang belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan. Terdapat jurnal koreksi yaitu di mana jasa profesional sebesar 400.000 di bagian debit dan utang PPh 23 sebesar 400.000 di bagian kredit. Lalu ini dimasukkan kepada jurnal koreksi yang terdapat pada utang pajak PPh 23 sebesar 400.000 di bagian kredit dan untuk per audit tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 ditemukan untuk pajak PPh 21 sebesar 19.928.359 rupiah, untuk utang pajak PPh sebesar 400.000, untuk utang pajak PPh 25 atau 29 sebesar 983.066.503 rupiah, dan untuk PPN keluaran 17.806.503 rupiah. Untuk jumlah per audit tanggal 31 bulan Desember 2018 didapatkan hasil sebesar 1.201.201.862 rupiah. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan slide selanjutnya. Bisa kita lihat di sini pada slide ini masa kerja dan status penghasilan bruto tahun THR dan total penghasilan bruto itu ada pada halaman 200 di modul 8. Baik, langsung saja. Kita anggap penghasilan bruto atau per tahun ini kita anggap A, dan THR kita anggap B, dan total penghasilan bruto kita anggap C, dan biaya jabatan kita anggap F. Saya ulangi, kita anggap penghasilan bruto kita anggap pada grup A, yang THR kita anggap grup B, yang total penghasilan bruto kita anggap grup C, dan biaya jabatan kita anggap grup B, dan BPJS kita anggap grup E, jumlah penghasilan bruto kita anggap grup F, PTKP kita anggap grup G, PHKP kita anggap grup H, dan PPh 21 kita anggap I. Ya baik. Bentar. Total penghasilan bruto ini bisa digunakan dengan mencari rumusnya, yaitu sama dengan C sama dengan A ditambah B, yang dimana hasil distri penghasilan bruto per tahunnya 180 juta ditambah 15 juta sama dengan hasilnya 195 juta. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Lanjut, yang pencari jumlah penghasilan bruto bisa kita gunakan rumus C dikurang D dikurang E, yaitu biaya jabatan, misalnya di istri biaya jabatannya 6 juta, masuk BPJS 7.215.000, dan E-nya itu C-nya itu total penghasilan bruto, yang dimana dengan 195 juta dikurang 6 juta dikurang 7.215 dengan hasil jumlah penghasilan brutonya yaitu 151.785.000 rupiah. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Lanjut, pencarian dengan rumus PHKP bisa juga kita gunakan rumus F dikurang G, yang dimana F-nya yaitu jumlah penghasilan neto dikurang dengan PTKP.
jumlah penghasilan bruto yang kita contohnya yaitu di Estri 161.785.000 dikurang dengan 63 juta dikurang dengan 63 juta yaitu dapat hasilnya 118.785.000 dengan dikenakan PPh 21 yaitu sebesar 12.817.750. Baik, mungkin rumus-rumus ini akan berguna untuk mencari-cari bagian yang bawahnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu masa pajak dari Januari sampai November yaitu sebesar dikenakan semuanya Rp1.807.000 yang mana tanggal pelaporannya yang Januari tanggal 9 bulan 2 2018 dan Februari tanggal 9 bulan 3 2018. Yang Maret yaitu tanggal 10 bulan 4 2018 dan bulan Mei tanggal 7 bulan 5 2018. Juni tanggal 8 bulan 6 2018 dan Juli tanggal 9 bulan 7 2018. Agustus tanggal 10 bulan 9 2018, September tanggal 10 tanggal 10 bulan 10 2018 dan Oktober tanggal 9 bulan 11 2018 dan November tanggal 10 bulan 12 tahun 2018. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi kelompok 5 untuk pembahasan modul 8 mengenai beban dan pendapatan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.